Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami dan kami lakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen, sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tipu daya dosa. Ayat intinya saya ambil dari Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saya pernah menonton di YouTube tentang cara membuat tempe. Sebenarnya dari perebusan dan fermentasi tempe itu sendiri hanya simpel. Yang agak merepotkan adalah menyiapkan bahan baku yang berkualitas dan air yang bersih. Dalam pembuatan tempe, kebersihan menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena kedelai harus dicuci bersih, peralatan yang digunakan harus bersih dan terbebas dari unsur garam. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dan perencanaan yang matang. Kalau sampai bahan baku atau peralatan yang digunakan terkontaminasi oleh kotoran, fermentasi tempe pun kemungkinan besar akan gagal. Kotoran-kotoran kecil yang menggagalkan fermentasi tempe itu ibarat dosa-dosa kecil yang bisa menodai kekudusan kita di hadapan Tuhan. Banyak dosa kecil kerap kita sepelekan karena dalam pandangan kita masih wajar dan tidak merugikan orang lain. Misalnya menyimpan kebencian dan iri hati, berbohong dengan alasan demi kebaikan, mencuri walau dalam jumlah kecil, kesombongan, mengingkari janji, sengaja lupa mengembalikan barang yang kita pinjam, dan lain sebagainya. Pelanggaran tersebut kita anggap sebagai dosa kecil karena memang terlihat kecil dan sepele. Namun kalau kita terus mengabaikannya, dosa yang kita anggap kecil tersebut makin lama akan semakin besar dan memicu dosa-dosa lain. Karena salah satu sifat dosa adalah melahirkan dosa yang lain. Saat kita memandang remeh dosa yang kita anggap kecil, sama saja kita dengan bermain-main dengan iblis. Iblis bisa saja masuk ke dalam kehidupan kita melalui banyak cara. Daripada apa yang kita lihat, dengar, dan bahkan kita pikirkan dan rasakan, iblis bisa menjalankan aksinya yang saat kita merasa kondisi baik-baik saja, sehingga kita tidak sadar kalau yang sedang kita kerjakan adalah bagian dari rencananya. Kita harus berusaha untuk hidup benar dan jangan sekalipun kompromi terhadap segala jenis dosa. Saat kita melakukan pelanggaran, sekecil apapun itu, akuilah semuanya dan mohon ampunlah kepada Tuhan, serta berusahalah sebaik mungkin untuk tidak mengulanginya. Mintalah hikmat-Nya agar kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang harus kita hindari. Dengan begitu,
kita akan mampu menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Dosa itu ibarat bola salju. Semakin menggelinding, semakin dahsyat pula kerusakan yang dihasilkan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk berhati-hati dengan dosa kecil. Dan jika kita sudah tahu itu dosa, jangan pernah kita mengulanginya lagi. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang merasa terberkati dan mereka sadar bahwa dosa-dosa kecil yang kita anggap wajar tidak boleh kita abaikan, tetapi harus kita hentikan. Dan kita harus minta ampun kepada Tuhan dan jangan pernah mengulanginya lagi. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Bagaimana tipu daya dosa, bagaimana kami menganggap dosa-dosa kecil sebagai hal yang wajar. Firman-Mu pada pagi hari mengingatkan kami untuk tidak melakukannya dalam kehidupan kami. Dan jika kami sudah melakukannya, mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak melakukannya lagi dalam kehidupan kami. Lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.